Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salza Alfiana dengan NIM C24090026 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum biologi perikanan yang telah saya dapatkan selama praktikum di satu semester ini. Yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu biologi perikanan. Nah, biologi perikanan itu merupakan studi yang mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Nah, biologi perikanan ini terbagi menjadi dua cabang ilmu. Yang pertama itu ada natural history, di mana ilmunya mempelajari pengetahuan alam seperti bagaimana sejarah ikannya, daur hidupnya, makanannya, dan perkembangan populasinya. Yang kedua yaitu dinamika populasi, di mana kita akan mempelajari pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, dan stok atau yang lainnya. Nah, mempelajari biologi perikanan itu sangat penting loh dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya, seperti untuk mengetahui waktu dalam melakukan penangkapan, mengetahui daerah penangkapan, mengetahui jumlah stok dan populasi ikan yang ada di alam, serta menentukan ukuran dan jumlah ikan yang ditangkap. Nah, dalam biologi perikanan ini kita akan membahas tiga aspek. Yang pertama itu aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Oke, yang pertama itu kita akan membahas mengenai aspek pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan jumlah dan berat suatu makhluk hidup di dalam satuan waktu. Nah, pertumbuhan pada ikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya itu seperti keturunan ikannya, terus umurnya, jenis kelamin, ada juga apabila ikan tersebut memiliki penyakit. Lalu ada faktor eksternal, di mana faktor ini dipengaruhi oleh seperti kualitas perairannya, terus kualitas pakannya, pH, salinitasnya, dan ketersediaan oksigen yang ada di habitat perairan ikan tersebut. Kemudian aspek pertumbuhan ini membahas mengenai beberapa hal yang dianalisis. Yang pertama itu distribusi frekuensi panjang, yang merupakan distribusi dihasilkan dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi dari setiap kelompok ikannya. Terus ada hubungan panjang bobot. Nah, hubungan panjang bobot ini kita akan mengetahui pola dari pertumbuhan ikannya, apakah ikan tersebut mengalami pola alometrik atau isometrik. Nah, hubungan panjang bobot ini dipengaruhi oleh beberapa faktor juga seperti habitat, musim, terus tingkat kematangan gonadnya, jenis kelaminnya. Lalu yang terakhir itu ada faktor kondisi, di mana suatu kondisi ikan tersebut, apakah ikan tersebut sejahtera yang dapat ditandakan dengan kemontokannya yang dinyatakan dalam nilai atau angka-angka dari data panjang dan bobot. Yang kedua yaitu analisis reproduksi. Nah, reproduksi ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup untuk menghasilkan dan melestarikan keturunan. Nah, biologi reproduksi ini menjadi aspek yang paling penting dan berperan untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, ada beberapa analisis yang digunakan dalam aspek ini. Yang pertama itu nisbah kelamin. Nisbah kelamin ini merupakan perbandingan jumlah ikan jantan dengan ikan betina di suatu populasi. Kemudian ada tingkat kematangan gonad, yang merupakan tahap perkembangan gonad sebelum hingga setelah ikan memijah. Lalu ada indeks kematangan gonad yang merupakan suatu nilai dinyatakan dalam bentuk persen hasil dari perbandingan bobot gonad ikan tersebut dengan bobot tubuhnya. Lalu ada fekunditas, yang merupakan jumlah telur yang matang dan siap untuk dikeluarkan dalam waktu ikan tersebut memijah. Kemudian ada diameter telur, di mana diameter telur ini merupakan garis tengah dari suatu telur. Nah, yang terakhir itu ada aspek makanan ikan. Nah, makanan ikan ini merupakan suatu zat, bahan, ataupun organisme yang dapat dimanfaatkan oleh ikan untuk kelangsungan hidupnya, seperti sebagai energi atau pertumbuhannya.
Nah, analisis pada makanan ikan ini kita membahas mengenai indeks preponderance, luas relung makanan, rumpang tindih, panjang usus relatif, dan indeks isi lambung. Untuk indeks bagian terbesar atau indeks of preponderance merupakan metode gabungan dari metode frekuensi kejadian dengan metode volumetrik. Nah, nilai IP ini dapat kita menentukan apakah makanan tersebut makanan utama, makanan pelengkap, atau makanan tambahan. Jadi untuk nilai IP yang lebih dari 40 itu makanannya itu dapat digolongkan ke dalam makanan utama. Untuk nilai IP yang rentan dari 4 sampai 40 itu dapat dikatakan sebagai makanan pelengkap, dan nilai IP yang kurang dari 4 itu digolongkan sebagai makanan tambahan. Lalu ada luas relung, di mana luas relung ini menggambarkan proporsi jumlah jenis sumber daya makanan yang dimanfaatkan oleh suatu jenis ikan tersebut, apakah ikan tersebut selektif atau tidak. Lalu ada tumpang tindih relung, di mana suatu kondisi dari 2 atau lebih jenis organisme yang memanfaatkan sumber daya makanan yang sama sehingga dapat ditentukan tingkat persaingannya. Lalu ada panjang usus relatif, itu dapat menggambarkan sebuah ikan, apakah ikan tersebut karnivora, omnivora, atau herbivora. Nah, untuk nilai PU pur yang kurang dari 1 itu dia akan masuk ke dalam golongan karnivora. Untuk pur yang 1 sampai 3 itu omnivora, untuk lebih dari 3 itu herbivora. Lalu yang terakhir itu ada indeks isi lambung atau indeks of stomach content, di mana merupakan perbandingan antara bobot lambung dengan bobot total ikan yang dinyatakan dalam 1/1000%. Oke, mungkin sekian dari ulasan materi mengenai yang saya dapatkan selama praktikum biologi perikanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.